Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu, kembali lagi bersama Ibu Alnia Tiara Oktaviani. Baik, di sini ibu akan mengajar ilmu dasar konstruksi bangunan. Hore. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi, ibu mempunyai kasus. Yang dimana kasus itu atau kasus yang akan ibu ambil yaitu ibu akan membangun sebuah rumah berlantai 2. Nah, pasti di benak kalian sudah terbesit apa saja sih jenis struktur dan bahan material tersebut kan? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama yang akan ibu bahas yaitu struktur bangunan. Yang dimana struktur bangunan ini merupakan susunan komponen yang membentuk sebuah bangunan. Komponen struktur bangunan tersebut meliputi pondasi, balok, kerangka, dinding, serta elemen lainnya. Nah, fungsi dari struktur bangunan ini sebagai penopang bagian elemen-elemen konstruksi lainnya sebagai interior atau arsitektur bangunan. Nah, di jenis konstruksi bangunan ini atau di struktur bangunan ini terdapat 2. Ada 3, yang dimana ada struktur kerangka bangunan atas, struktur kerangka bangunan bawah, dan struktur kerangka bangunan tengah. Baik, di sini kita akan membahas tentang struktur bagian atas. Struktur bangunan atas ini yang paling penting dan menopang stabilitas dan kekuatan bangunan. Nah, struktur bangunan bawah yang dimana terletak pada bawah permukaan tanah dan berperan sebagai pondasi yang menyangga berat seluruh bangunan. Yaitu ini kita dapat temukan seperti berupa slope dan basement. Selanjutnya yaitu ada struktur bangunan tengah, yang dimana struktur bangunan tengah ini terdapat dari atau di antara tanah dan atap. Beberapa contohnya dari struktur bangunan tengah ini yaitu ada kolom, balok, dinding, dan sebagainya. Di sini ibu akan menjelaskan beberapa bagian atau beberapa elemen dari struktur bangunan atas, tengah, dan bawah. Baik, yang dimana ada struktur bangunan bawah, yang dimana ibu mengambil salah satu yaitu slope. Slope ini merupakan struktur vital dalam konstruksi bangunan, menjadi penguat utama pada pondasi, serupa dengan balok dan kolom. Nah, slope ini juga memerlukan kekuatan yang optimal untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan bangunan. Berbeda dengan balok, slope ini berfungsi sebagai penguat vertikal pada lantai, atas, dan atap. Slope memiliki peran penting dalam mendistribusi beban dan menghindari kehancuran pada lantai pertama. Jadi, memilih bahan dan merancang slope ini harus dengan tepat dan menjadi kunci kesuksesan dalam membangun sebuah struktur yang kokoh dan aman. Yang kedua, di sini ibu mengambil kolom, yang dimana kolom ini merupakan struktur bagian tengah dari bangunan. Kolom ini merupakan bagian utama dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai tiang penyangga yang menopang beban keseluruhan secara vertikal. Sebagai elemen struktural yang sangat vital, kolom memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kekuatan dan ketahanan pada sebuah bangunan. Kolom yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan akan membahayakan keselamatan bangunan secara keseluruhan maupun sebagian, karena dapat menyebabkan runtuhnya bangunan tersebut. Nah, kita bahas yuk, apa aja sih komponen kolom ini? Nah, komponen kolom ini terdiri dari perpaduan antara besi dan beton, yang dimana memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap tarikan ataupun tekanan. Dalam kerangka struktur bangunan, kolom bekerja sama dengan slope, balok, dan kerangka lainnya untuk menahan beban serta tekanan yang diterima oleh bangunan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ibu akan mengambil contoh elemen yaitu atap. Nah, atap ini merupakan struktur bagian atas bangunan. Nah, atap ini merupakan elemen pokok dalam struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup atas bangunan. Fungsi utama atap ini juga melindungi penghuni bangunan dari kondisi cuaca,
seperti teriknya matahari, hujan, dan cuaca lainnya. Sebagai bagian penting dari sebuah bangunan, atap harus dirancang dan dipilih dengan cermat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pada penghuni rumah tersebut. Next, selanjutnya Ibu akan membahas tentang bahan material. Apa sih itu bahan material? Nah, bahan material ini merupakan berfungsi sebagai bahan-bahan untuk membangun sebuah konstruksi rumah maupun gedung. Ayo kita bahas. Nah, bahan material ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan material alami dan bahan material pabrik atau campuran. Yang dimana bahan material alami terdapat dari alam, seperti bebatuan dan pasir. Dan bahan material campuran ini merupakan ada campuran bahan atau zat kimia dari sebuah pabrik. Mari kita bahas. Yang pertama ada bahan bangunan atau bahan material alami. Kita bisa ambil contoh seperti batu bata, yang dimana kalian semua sudah tahu bahwa batu bata merupakan salah satu bahan pokok dalam sebuah konstruksi bangunan. Nah, batu bata ini merupakan bahan bangunan yang digunakan untuk penyusun dinding. Nah, batu bata sendiri terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerah-merahan. Ada juga batu bata yang terbuat dari tanah biasa, namun kualitasnya lebih rendah daripada tanah liat. Nah, saat ini ada beberapa jenis batu bata seperti batu bata merah, batako, besi, ataupun batu bata bolong, dan batu bata purpose-made, yang dimana sebagian bangunan sekarang ini ada beralih menggunakan gipsum dan bambu untuk penyusun dinding. Hal ini disebabkan harganya yang relatif efisien serta sangat murah. Dilanjutkan dengan batu bata ini tetap menjadi bahan penyusun dinding yang paling umum digunakan. Kenapa sih Bu? Kenapa paling umum digunakan? Karena batu bata bisa menjadi bahan penyusun dinding yang sangat kokoh. Nah, yang kedua di sini ada pasir. Pasir merupakan bahan material yang alami. Saat ini pasir menjadi bahan material penting dalam sebuah bangunan. Pasir berfungsi sebagai campuran semen yang selanjutnya digunakan untuk menyusun dinding, mengecor, dan lain sebagainya. Keberadaan pasir ini sangat melimpah di alam. Namun karena penambangan yang dilakukan secara tidak benar membuat kerusakan pada alam. Tentunya secara tidak benar tentunya merugikan kita semua ataupun alam tersebut. Padahal jika dilakukan penambangan yang benar, kemudian melakukan restorasi alam, kerusakan di alam dapat dihindari. Ada beberapa jenis pasir di Indonesia. Mari kita bahas. Yang pertama ada pasir Merapi, pasir putih, pasir kuning, dan pasir hitam. Nah, pasir yang bagus adalah pasir yang memiliki bentuk butiran yang tajam. Pasir yang bagus akan lebih kuat untuk campuran semen sebagai perekat dinding atau pondasi. Nah, selanjutnya, selagi memilih pasir, coba untuk mengepal. Jika pasir menggumpal, maka pasir tersebut kurang bagus. Selain itu, hindari juga memilih pasir yang memiliki kandungan lumpur lebih dari 50%. Yang kemudian di sini ada semen. Semen merupakan bahan material buatan atau dari pabrik, yang dimana saat ini semen merupakan bahan bangunan yang paling penting. Tanpa semen, bahan bangunan lain seperti batu alam, batu bata tidak bisa menyatu. Semen adalah material bangunan yang diproduksi oleh pabrik. Saat ini terdapat berbagai merek semen seperti semen Gersik, Padang, Holcim, dan lain sebagainya. Bahan utama dalam pembuatan semen adalah batu kapur. Untuk diketahui, semen sendiri terdiri dari 4 unsur. Apa saja sih 4 unsur tersebut? Yang pertama, ada batu kapur. Yang kedua, tanah liat. Ketiga, batu silika. Dan keempat, pasir besi. Dilanjutkan yaitu ada besi beton. Nah, besi beton ini juga berfungsi untuk kita membangun atau alat atau bahan bantuan dalam mengerjakan kolam. Nah, besi beton ini juga merupakan bahan material dari pabrik. Untuk besi adalah bahan material bangunan yang diproduksi oleh pabrik,
dengan bahan dasar pasir besi tersebut. Fungsi besi dalam sebuah bangunan adalah sebagai rangka konstruksi bangunan yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu sebagai bahan membantu kolom. Ukuran besi sangat beragam, mulai dari 10 mm sampai dengan 12 meter. Untuk bentuk permukaan besi ada yang polos, ulur, dan bentuk kanal. Tanpa besi beton ini, bangunan tidak akan kokoh, apalagi untuk bangunan yang tinggi. Baik, untuk sampai sini sudah dipahami? Baik, jika sudah dipahami, kalau ingin bertanya, langsung tanya ke Ibu. Sekian, terima kasih. Dadah!